Kocak, bandingin iPhone 17 sama Samsung S25. Mana adil? Bandingin sama Samsung S26 lah. Oke, your wish is my comment. Jadi gue akan ngasih tunjuk semua perbedaan dari fitur, performa, layar, baterai, dan experience. Kira-kira mana yang lebih worth it? Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Gue mulai dulu dari bagian yang paling seru, yaitu di kameranya. Kalau misalkan kalian demen foto kejauhan dengan hasil yang detail, jernih, atau lebih sering dibawa ke konser, pilihannya S26. Ya, secara makanya ada satu lensa tambahan. Tapi satu sisi kalau misalkan kalian nyari resolusi tinggi di semua lensa, plus suka foto makro, pilihannya ada di iPhone 17. Tapi lupakan lensa lain, gue hanya akan fokus di lensa utama karena itu yang paling kepake. Well, ketika gue foto kedua HP ini bersamaan bersebelahan di kondisi daylight, gue menemukan hasil foto yang cukup signifikan bedanya. Dari segi karakteristik warna, S26 ini lebih ke ungu-unguan atau magenta dengan saturasi yang lebih naik, jadi warnanya itu lebih ngepop. Hasil foto tuh lebih ke well exposed di semuanya, jadi highlightnya agak kurang naik. Satu sisi, di iPhone 17 warnanya itu lebih netral, lebih kalem. Dari segi shadownya ini ketangkap dengan baik, jadi highlightnya tuh masih seperti apa yang gue lihat. Pindah ke kondisi low light, gue sengaja pakai auto night mode aja. Ya, kebetulan keduanya nggak ke-trigger selama kondisi cahayanya cukup dan menemukan hasil foto yang beda signifikan. S26 kontrasnya itu makin cerah, jadi hasil foto tuh kelihatan lebih terang dengan detail yang berasa ada extra soft sharpening, walaupun memang noise grain-nya itu berasa, terutama ketika gue foto ada langitnya. Satu sisi, di iPhone 17 tuh kesannya kayak gelap, tapi ya memang itu kondisi seperti asli. Nah, begitu night mode-nya yang nyala secara otomatis di kondisi yang remang-remang, ini makin beda lagi. Di S26, karakteristik warnanya itu lebih condong ke hijau kuning, sedangkan di iPhone lebih ke gold. Tapi kalau ditanya, Bang, mana yang lebih bagus? Jawaban dari gue ya tergantung selera kalian. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, ngomongin soal perekaman video, menurut gue memang kalau misalkan kalian cari kestabilan yang oke banget, berasa natural ketika panning, perpindahan antar lensanya ini mulus banget, ya iPhone 17 jawabannya. Walaupun memang flare-nya jauh lebih berasa. Satu sisi kalau misalkan kalian adalah content creator atau mau mulai coba-coba bikin konten, S26 lebih asik karena ada fitur video LOG alias vlog. Bisa kalian color grade setelahnya, jadi lebih fleksibel. Dari segi layar ini agak beda ya, yang satu bertompel, yang satu berjidat, yang satu agak panjang, yang satu agak bantet. Dan untuk user experience-nya pun juga sama. Gue menemukan 4 perbedaan. Pertama, dari segi karakteristik warna ketika pasang video yang sama dengan adaptive brightness, di S26 ini kelihatan jauh lebih saturated, vivid, vibrant ketimbang iPhone yang menurut gue lebih subtle. Kedua, dari segi brightness, iPhone ini lebih cerah sampai 400 nits. Jadi kalau misalkan kalian pakai di kondisi outdoor, kelihatan lebih cerah, walaupun ya ketika iPhone-nya udah panas, brightness-nya bakalan lebih redup ketimbang S26. Ya, S26 ini lebih stabil ketika dipakai di kondisi outdoor berlama-lamaan. Dan ketiga, dari segi coating, iPhone 17 punya fitur anti-reflection display, dimana kalau misalkan kalian mau dapet fitur ini di Samsung, mesti beli yang ultranya dulu. Tapi gua nggak akan bosen ngingetin, untuk pakai fitur yang satu ini, dipakein tempered glass-nya juga yang mesti support AR, kalau nggak ya sama aja bohong. Keempat, untuk unlock-nya berbeda. Di Samsung menggunakan fingerprint ultrasonic yang reliable, bener-bener cepet. Satu sisi di Face ID, ya ini oke sih, hassle free, tapi kadang lebih banyak ngandetnya ketika gue lagi pakai kacamata atau misalkan lagi pakai topi, padahal udah daftarin aksesoris. Sisanya dari segi resolusi, refresh rate, always on display, semua sama percis, gak ada yang dibeda-bedain. Bahkan untuk touch responsitivity di kedua HP ini menurut gua oke, bagus. Baterai 3692 mAh versus baterai 4300 mAh. Optimalisasi iOS 26 versus One UI 8.5, mana yang lebih baik? Well, pertama-tama gue mesti disclaimer dulu kalau untuk uji baterai gak bisa dijadiin acuan plek ketiplek karena beda orang pasti beda pemakaian, otomatis itu mempengaruhi hasil akhir. Tapi sebisa mungkin gue kasih gambaran yang saktual mungkin, dimana brightness-nya gue mentokin full, koneksinya pakai full cellular data, dan campur indoor. Walaupun ya kadang
nyala AC juga. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, ini kok hasilnya mirip-mirip. Bahkan bikin gue bertanya, kok di Genshin Impact makan baterainya sama padahal S26 lebih besar. Di aplikasi YouTube, S26 ini lebih boros. Ya jujur aja gue berharap memang optimalisasi di Samsung S26 bisa lebih baik lagi. Lanjut ngomongin soal charging, iPhone lebih unggul karena support di 40 watt, sedangkan Samsung dari zaman S20 masih support di 25 watt super fast charging. Tapi ada dua hal yang harus kalian tahu. Pertama, untuk nikmatin fast charging di kedua HP ini harus beli brick charger terpisah lagi. Ya, minimal di Samsung support PD 3.0, sedangkan di iPhone support teknologi AVS. Udah gue bahas di sini, tinggal mampir ke sana aja untuk versi detailnya. Dan kedua, ini hanya sebatas spesifikasi aja. Karena dalam segi realitanya, ini tuh berbeda. Maksudnya apa Bang Messi? Ya, ketika gue colok kedua HP dari posisi angka 5%, dibiarin 30 menit, emang iPhone lebih kenceng. Bisa ngisi sampai 69%. Sedangkan Samsung cuma 50% aja. Tapi, kalau mau penuhin sampai 100%, Samsung lebih cepat 3 menit ketimbang iPhone. Ya, kalian pasti bertanya-tanya lagi, kok bisa? Oke, penurunan speed di iPhone ini terlalu dadakan. Beneran, kayak dari 50% sampai 70% itu speed di 25 watt. Begitu udah lebih ke 90% itu udah masuk 10 watt. Bahkan udah mau sampai 100% turun lagi sampai 5 watt. Sedangkan di Samsung ini turunnya pelan-pelan. Jadi itu yang bikin beda. By the way, kedua HP ini support wireless charging, tapi kalau kalian nyari fitur reverse wireless charging hanya ada di Samsung. Untuk bodi kedua HP ini tuh identikal, dalam artian bahan material frame dan back covernya ini terbuat dari bahan yang sama dengan finishing yang sama juga sih. Made dengan tekstur serbuk halus, walaupun memang ada 3 perbedaan. Pertama, kalau kalian demen HP yang lebih tipis dan ringan, pilihannya di S26. Kedua, iPhone punya fitur MagSafe built-in buat tempelin dompet, powerbank, tripod, atau aksesoris lainnya yang nggak perlu pakai casing apapun. Sedangkan S26 mesti pakai case khusus dan kalau bisa agak tebelan biar nggak ketabrak sama bam kameranya. Ketiga, emang kedua HP ini support fitur IP68, tapi beda kedalamannya. Iya, di iPhone support sampai 6 meter selama 30 menit, sedangkan S26 support 1,5 meter selama 30 menit. Kalau soal desain tergantung selera. Kalau misalkan kalian sering selfie di kaca, udah tau lah ya harus pilih yang mana. Tapi kalau mau yang low profile, ya udah tau lah jawabannya cuma satu, Samsung. Anyway, ngomongin soal speaker, ini sama-sama menggunakan stereo. Tapi harus gue bilang, menurut kuping gue, S26 ini lebih gacor. Ya, bassnya lebih berasa nendang. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sound quality-nya, seperti biasa, pasang earphone dan headset dulu, gue play di iPhone by Lecky Inspired. Sekarang gue pindah ke S26. Ya, kayak gitu. Exynos 2600 versus Apple A19 Bionic Chip. Menurut gue ini bukan cuma sekedar adu chipset dan performa, tapi teknologi. Ya, chip buatan Apple apa lebih baik ketimbang Samsung atau sebaliknya? Well, jujur aja, walaupun memang ada perbedaan hasil benchmark, tapi pada faktanya ketika gue sekarang ini melakukan apapun, ya berasa sama-sama kencangnya sih. Jadi nggak pusing. Ketika mau dipakai buat edit video bisa berjalan dengan baik, walaupun memang ini beda aplikasi, beda hasil. Ya, di CapCut S26 rendernya bisa lebih kencang satu sisi. Ketika gue render di KineMaster, iPhone itu bisa lebih kencang. Jadi ya tergantung aplikasi apa yang kalian pakai. Kalau misalkan mau main game berat, Genshin Impact, ya keduanya bisa playable banget sampai highest 60 fps. Walaupun memang di awal ini gue ngeliat settingan iPhone bisa kebuka sampai 120 fps, sedangkan di Samsung ada opsi 45 fps. Tapi ya gue mainin 60 fps saja, keduanya bisa berjalan dengan baik selama 25 menit. Walaupun
Walaupun memang untuk soal suhu, ya ini kelihatan cukup signifikan. Di iPhone bisa lebih adem 2 derajat di bagian depan, ataupun belakangnya semua lebih adem. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, perbedaan RAM 8GB versus 12GB seberapa jauh sih? well, kalau misalkan kita mau adu side by side, buka aplikasi yang banyak, terus di-relock lagi, ya memang Samsung lebih baik, lebih efisien. RAM besar itu nggak bohong. Tapi pada faktanya, kalian kan pakai tiap hari bukan buat diadu multitasking sana-sini. Ya dipakai tiap hari, keduanya bisa nge-load dengan baik tanpa harus nunggu loading ulang kok, selama nggak ditutup di background. Jadi menurut gua soal performa ini nggak pusing. Dan soal tangkapan signal, keduanya ini oke banget. Bahkan untuk speed test di kecepatan Wi-Fi-nya juga sama-sama kencang, bisa mengoptimalkan speed provider yang ada. Terakhir, ngomongin soal OS, sebenarnya ini nggak banyak beda sama pendapat gua yang ada di video comparison Samsung S25 versus iPhone 17 kemarin. Cuma bedanya di One UI 8.5 ini lebih fleksibel. Kalian bisa atur kontrol panelnya di mana, mirip kayak iOS, dan animasinya ini berasa lebih smooth, lebih mulus, mirip kayak iPhone juga. Jadi bagus banget. Tapi ya tetap sih, kalau misalkan kalian butuh Samsung DeX dan AI yang lebih banyak, pilihannya di Samsung, sedangkan AI di Apple masih perlu belajar lagi. Tapi untuk jaminan software update, keduanya sama panjangnya kok. Seperti biasa, tidak pernah mengecewakan di kedua HP ini. Oh, by the way, bisa sama-sama AirDrop. So guys, kesimpulan dari gua, di luar user interface atau software, pilihlah iPhone 17 kalau kalian mementingkan kualitas video yang stabil, smooth ketika panning untuk kebutuhan sosmed, dengan ekosistem Apple juga ya, kalau misalkan kalian terlanjur dan mementingkan nilai jual second-nya. Tapi satu sisi, kalau misalkan kalian bosen sama iPhone, pengen fitur AI yang bejibun untuk produktivitas, pengen lensa telefoto untuk foto-foto jauhan, menurut gue S26 ini pilihan yang tepat. Gue sendiri akan pilih iPhone 17 Pro Max dan Samsung S26 Ultra karena ada privacy display-nya. Yang Ultra-Ultra lebih baik guys. Canda deh, kedua ini menurut gua nggak akan salah pilih, tinggal dipilih sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Gue berharap dengan adanya video ini bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa guys, hype video ini biar makin joss, like juga sekaligus subscribe dan nyala lonceng notifikasinya supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with update. Thank you guys.